Sahabat Katolik terkini, di tengah meningkatnya kekerasan dan perang di berbagai belahan dunia, sebuah lembaga gereja Katolik terus menjadi sumber harapan bagi mereka yang menderita. Yayasan Kepausan Aid to the Church in Need atau ACN kini meluncurkan inisiatif baru untuk membantu umat Kristiani yang dianiaya serta para korban konflik bersenjata di berbagai negara. Cabang Polandia dari Aid to the Church in Need tengah mengembangkan proyek kemanusiaan di 6 wilayah: Suriah, Lebanon, Nigeria, Republik Demokratik Kongo, Tanah Suci, dan Ukraina. Semua wilayah ini adalah tempat di mana perang, krisis ekonomi, dan diskriminasi agama masih menyisakan penderitaan mendalam. Dalam wawancara dengan Vatican News, Direktur Aid to the Church in Need Cabang Polandia, Pastor Profesor Jan Witold Zelazny, menjelaskan bahwa misi utama yayasan ini adalah menghadirkan harapan yang nyata bagi mereka yang kehilangan segalanya karena perang dan penganiayaan. Kami ingin tetap hadir di tempat-tempat di mana ACN telah bekerja. Kami tidak bisa meninggalkan mereka tanpa dukungan, ujar Pastor Zelazny. Dalam waktu dekat, perwakilan yayasan akan berkunjung ke Suriah dan Lebanon, dua negara yang selama bertahun-tahun menjadi fokus rekonstruksi komunitas Kristiani. Pada 10 Oktober lalu, para perwakilan ACN diterima oleh Paus Leo ke-14 di Vatikan. Dalam kesempatan itu, mereka menyerahkan laporan tentang situasi kebebasan beragama di dunia. Bapak Suci menyampaikan apresiasi atas dedikasi ACN dan menegaskan bahwa gereja akan terus berdiri di sisi umat beriman yang mengalami penganiayaan. Paus juga menekankan kebebasan beragama bukan sekadar hak atau keistimewaan, tetapi fondasi penting bagi terwujudnya rekonsiliasi sejati. Selain di Timur Tengah, ACN juga aktif di wilayah-wilayah yang disebut Pastor Zelazny sebagai daerah pinggiran penderitaan, seperti Republik Demokratik Kongo dan Nigeria. Daerah ini menderita karena kekerasan dan perebutan sumber daya alam, berkah sekaligus kutuk bagi tanah itu. Untuk itu, Hari Solidaritas di Polandia tahun ini akan dikhususkan bagi masyarakat Nigeria. Salah satu tokoh yang dijadwalkan datang ke Polandia dalam rangka itu adalah Uskup John Bakeni, seorang imam yang pernah menghadapi ancaman kematian karena imannya kepada Kristus. Di Bethlehem, para relawan ACN juga mendampingi suster-suster Santa Elizabeth dalam merawat anak-anak yang trauma akibat perang. Tanpa bantuan ini, ujar Pastor Zelazny, kekristenan di Timur Tengah bisa musnah. Meski kondisi Ukraina masih bergejolak, bantuan ACN juga terus mengalir ke wilayah Odessa dan sekitarnya. Pastor Zelazny menegaskan, semua kegiatan ini dijalankan berdasarkan ajaran gereja, termasuk pesan apostolik terbaru di Lexite tentang kasih kepada kaum miskin. Tak hanya di luar negeri, ACN juga menyalurkan bantuan di Polandia sendiri. Sasaran utamanya adalah biara-biara kontemplatif yang kehilangan sumber penghidupan mereka. Kami terus menyalurkan donasi bagi para suster yang tidak memiliki penghasilan. Mereka mengatakan bantuan ini sungguh nyata dan sangat berarti, tutur Pastor Zelazny. ACN Cabang Polandia juga mendukung pendidikan calon imam dari Afrika dan Asia. Pastor Zelazny menuturkan pengalamannya di Kamerun saat seorang uskup berkata kepadanya, "Jika Anda memberi tambahan 600 euro, saya bisa menerima satu seminaris lagi." Kisah sederhana itu menunjukkan bahwa panggilan imamat di banyak tempat sangat bergantung pada dukungan donasi. Semua bantuan ACN, menurut Pastor Zelazny, dikelola secara transparan dan bertanggung jawab. Setiap sumbangan diarahkan langsung untuk menjawab kebutuhan nyata umat yang menderita. Dalam pertemuannya di Vatikan, Paus Leo ke-14 kembali mengingatkan bahwa karya Aid to the Church in Need lahir dari pengalaman pahit Perang Dunia Kedua. Misi utamanya adalah menyembuhkan luka, menebar damai, dan mengajarkan kasih yang mengampuni. Sebagaimana dikatakan Pastor Zelazny, dari semangat inilah Yayasan Pengampunan lahir. Kasih yang bukan hanya menolong di masa penderitaan, tetapi juga mengajarkan arti mengampuni. Dengan semangat itu pula, Aid to the Church ini terus hadir, menjadi wujud nyata harapan di tengah dunia yang terluka.